laporan mengejutkan tentang Ruben Amorim muncul menjelang pertandingan penting Manchester United dengan Newcastle United. United telah kalah dalam 6 dari 8 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Juga menderita kekalahan beruntun yang mengecewakan dari Bournemouth, Wolves dan Newcastle selama periode Natal. Pelatih asal Portugal itu telah merotasi skuadnya secara teratur, tetapi tetap menggunakan sistem 3 back dengan back sayap, tanpa banyak keberhasilan sejauh ini. Ia menekankan bahwa butuh waktu bagi skuad untuk beradaptasi dengan metode dan cara bermainnya, tetapi sebuah laporan baru mengklaim bahwa United sebelumnya memiliki keraguan tentang mantan bos Sporting dan Braga itu. Selama musim panas, United berbicara dengan sejumlah manajer, sebelum akhirnya memutuskan untuk tetap menggunakan Ten Hag, setelah kemenangan Piala FA melawan Manchester City di Wembley. Amorim sebelumnya didekati oleh klub Liga Premier lainnya. Manajemen MU telah menolak pemain berusia 39 tahun itu, karena mereka merasa pendekatannya tidak cocok untuk para pemain United. Namun, beberapa bulan setelah musim dimulai, mereka justru mengambil Amorim. Sepak bola Amorim adalah salah satu yang membutuhkan intensitas tinggi, dan sejumlah besar pemain United menderita dari perubahan cara bermain. Fans bisa menyalahkan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos atas perencanaan yang buruk, menjadikan musim ini salah satu yang terburuk di Liga Primer. Ruben Amorim yang frustrasi membuat keputusan untuk menarik keluar Joshua Zirkzee hanya 33 menit setelah Manchester United berhadapan dengan Newcastle United di Old Trafford. Tim tamu mencetak 2 gol awal melalui Alexander Isak dan Joelinton. Dalam upaya putus asa untuk menghindari kekalahan keempat, Amorim menarik striker yang dikaitkan dengan Juventus itu dan menggantinya dengan gelandang Kobbie Mainoo. Hasilnya, MU tampil jauh lebih baik. Bos setan merah Amorim, yang menghadapi kekalahan ke-6 dalam 11 pertandingan pertamanya sebagai pelatih, hanya bisa menunggu hingga menit ke-33 sebelum melakukan perubahan. Papan ofisial keempat memajang nomor punggung 11 Zirkzee, dengan gelandang Kobbie Mainoo menanggalkan pakaiannya di sampingnya dan siap beraksi. Zirkzee berjalan keluar lapangan, diiringi cemooh oleh sebagian penggemar United, mengambil mantelnya dari ruang ganti dan langsung menuju lorong, sebelum 5 menit kemudian segera kembali ke tempatnya di bangku cadangan. Performa buruknya di awal pertandingan terjadi hanya beberapa hari setelah ia dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus. Klub Serie A tersebut dipahami tertarik untuk mengontrak pemain depan Belanda itu, bukan Marcus Rashford yang dibekukan. Zirkzee melakukan start ke-8-nya di Liga Premier untuk MU pada hari Senin, penampilannya yang ke-19 di Liga Utama Inggris sejak direkrut seharga 36,5 juta pound dari Bologna musim panas lalu. Sejak bergabung dengan klub Manchester, pemain berusia 23 tahun itu telah tampil 27 kali di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan menciptakan 2 assist. MU sepertinya akan dibantai Newcastle United tadi malam. Namun, masuknya pemain pengganti Kobbie Mainoo menyelamatkan tim dari kekalahan telak. Ia adalah pemain terbaik MU hari ini. Lagi dan lagi, duo bek sayap tidak memberikan kontribusi apapun untuk maju, dan kreativitas dari mereka sangat penting bagi sistem Amorim. Mazraoui dan Dalot tidak cocok dengan peran itu. Dalot jelas tidak cocok dengan sistem tersebut, sementara Mazraoui paling cocok di peran bek tengah sisi kanan. Laga tadi malam menggarisbawahi peran Ugarte yang sangat penting. Tanpanya, Eriksen dan Casemiro kalah cepat di lini tengah. Licha tampil mengejutkan, seringkali salah mengambil keputusan, dan terjebak di luar posisi. Tanpa Bruno, MU tidak memiliki kreativitas, dengan tim kehabisan ide. Masalah gol juga mengkhawatirkan. Dengan Casemiro, Yoro, Maguire, dan Højlund semuanya memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi tidak dapat mengonversinya. Sebagian besar dari itu adalah masalah mental,
pemain MU terlihat takut di depan gawang. Sementara, umpan-umpan dari bola mati dan umpan silang terlalu mudah untuk diatasi Newcastle. Serangan tampak hilang arah. Bermain tanpa Rashford dan Bruno tidak sebaik yang dipikirkan sebagian penggemar. Laga tadi malam memberi kita kesimpulan, dua bek sayap berkualitas tampaknya penting agar sistem Amorim berhasil, tetapi MU juga membutuhkan bala bantuan di posisi gelandang. Penyerang kiri, bek tengah berkaki kiri, dan striker. Dari tim yang disegani sebagai raksasa Inggris, MU jatuh bebas dengan saat ini berjuang menjauhi zona degradasi. Ketika orang bertanya bagaimana MU bisa seburuk ini, United punya dua bek sayap yang jelas-jelas kelelahan, tetapi bermain 3 pertandingan seminggu. MU punya gelandang tengah yang terdiri dari 2 pemain yang tidak bisa berlari. Dan tim yang terlalu bergantung pada pemain berusia 19 tahun dan Ugarte. Di lini serang, Ahmad bermain terlalu banyak, Rasmus mungkin juga perlu istirahat. 90% pemain MU adalah pemain internasional, dan jika Anda memainkan semua pertandingan untuk klub dan negara dan di Eropa, jumlahnya akan bertambah hingga mendekati 70 atau 80 pertandingan untuk satu musim. Anda harus memiliki kualitas dan kedalaman di semua posisi dalam skuad. Tidak mengherankan bahwa MU seburuk ini. Tanggung jawab jelas pada Ineos. Musim panas ini, harus ada kerusuhan di luar Old Trafford karena prestasi MU, kecuali MU menghabiskan 400 juta untuk memperkuat skuad. Bournemouth, Crystal Palace, dan Brighton bisa lebih baik dari MU. Mereka tidak bermain dengan gelandang tengah yang tidak bisa berlari, dan bek sayap yang benar-benar kelelahan. Mereka tidak bermain di Eropa, dan sedikit pemain mereka yang bermain untuk negara mereka, hanya menambah 15 hingga 20 pertandingan per musim. Lihat apa yang berhasil untuk klub-klub yang sukses. Para pakar di sekitar klub ini harus mulai membunyikan bel alarm. Bruno adalah pemain sepak bola yang hebat, satu-satunya pemain hebat yang MU miliki. MU tidak memiliki senjata nuklir. Casemiro, Eriksen, Lindelof, dan Maguire tidak cocok untuk tugasnya. Yoro dan Maino masih remaja, dan khususnya Maino telah diminta untuk memikul beban yang terlalu berat untuk klub dan negara. MU memasuki musim ini dengan kesadaran penuh bahwa tim hanya memiliki 2 bek sayap, yang berarti keduanya harus bermain hampir 40 pertandingan sebelum 31 Desember 2024. Itu terlalu banyak dan merupakan keajaiban bahwa Mazraoui dan Dalot tidak cedera. Chelsea menghabiskan lebih dari 2x dari apa yang dihabiskan United untuk transfer selama 2 musim terakhir, dan seandainya Boehly membeli United, dia tidak akan menghabiskan lebih sedikit. Mau bangkit? Ayolah Ineos bertanggung jawablah. Taktik pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan mantan bos Erik ten Hag. Pelatih asal Portugal itu ingin memainkan permainan yang mengandalkan penguasaan bola, bukan gaya transisi yang berat. Dalam banyak pertandingan, Setan Merah lebih banyak menguasai bola, termasuk saat kalah dari Arsenal dan Wolves. Tetapi mereka tampak tidak berdaya dalam menyerang, sesuatu yang sangat ingin diperbaiki sang pelatih. Rasmus Højlund tampak mengalami kemunduran, sementara Joshua Zirkzee tidak tampak seperti penyerang sejati. Keduanya lebih baik bermain sebagai pemain pengganti daripada menjadi pemain inti. Dengan masa depan Marcus Rashford yang juga tidak pasti. Setan Merah sangat membutuhkan gol jika mereka ingin memiliki peluang untuk naik kembali ke papan atas klasemen. Setan Merah tidak mungkin mengamuk di bursa transfer musim dingin dan paling banter, bek sayap kiri bisa didatangkan, bukan pencetak gol elit. Solusinya bisa datang dari dalam akademi, dengan Chido Obi yang berpotensi memiliki segalanya untuk menghasilkan gol-gol yang dibutuhkan. Sumber-sumber mengatakan Chido Obi Martin
bisa melakukan debutnya sebelum akhir musim. Itu tampaknya merupakan salah satu tuntutannya jika ia tetap di Arsenal. United memiliki banyak pemain depan akademi yang menjanjikan yang siap bermain. Gabriele Biancheri sedang dalam performa terbaiknya, mencetak 16 gol dalam 17 pertandingan. Sambil tampil gemilang untuk tim U18 dan U21. Ada juga Ethan Wheatley yang berusia 18 tahun, yang telah bermain 4 kali untuk tim senior. Jika Amorim tidak memasukkannya dalam rencana jangka pendeknya, peminjamannya bisa jadi pilihan.